Halo guys, masih di podcast Tias. Podcast eksklusif persembahan dari tim Asih Ning Tias. Sekarang, aku mau bacain email dari nur986861@gmail.com. Cerita tentang foto penampakan guys. Yuk, langsung aja. Let's go. Hai kak, namaku Nur Hasanah. Aku mau ceritain pengalaman yang dialami sahabatku. Namanya Tiwi. Dia sahabatku yang punya wajah cantik, orangnya supel, ramah dan gak sombong. Gak heran kalau dia jadi idola di sekolah. Sahabat Tiwi bukan cuma aku, ada Syifa juga. Tiwi orangnya selalu selfie dan postingin fotonya ke sosmed. Setiap postingan Tiwi banyak banget yang nge-love dan komentar yang isinya pujian akan kecantikan Tiwi. Tapi enggak untuk kejadian hari ini. Saat belum bel masuk, aku iseng buka sosmed karena Syifa dan Tiwi belum sampai di sekolah. Aku kaget banget pas lihat postingan foto Tiwi. Dia selfie di sekolah. Di foto itu terlihat sosok yang memakai seragam sama seperti kami. Dia berdiri di belakang Tiwi, muncul dari balik pilar sekolah. Wajahnya terlihat sangat menyeramkan, melihat ke arah kamera. Melihat foto ini, sontak aku kaget. Apalagi lihat komentar-komentarnya yang bukan lagi sebuah pujian. Pas Syifa dan Tiwi dateng, aku kasih lihat postingannya itu. Tiwi pun langsung hapus fotonya yang ada di sosmed. Dia bilang gak sadar kalau ada penampakan. Hingga istirahat pun tiba. Selama jam istirahat, semua berjalan seperti biasa. Jajan, ngobrol, dan kita selfie lagi di lorong sekolah. Lalu Tiwi mempostingnya. Sore itu, aku, Syifa, dan Tiwi ikut ekskul teater. Kami bikin properti buat pertunjukan seminggu lagi. Karena capek, aku berhenti sebentar dan membuka sosmed. Aku dikejutkan lagi dengan foto yang tadi siang Tiwi posting. Di fotonya itu, terlihat sosok yang tadinya ada di foto penampakan Tiwi sebelumnya. Foto itu kini memperlihatkan dirinya yang lebih jelas. Aku langsung nyari Tiwi. Tiwi gak ada di ruang ekskul. Jadi aku cari keluar. Aku dan Syifa berpencar mencari Tiwi. Pas aku nyari di lorong, barulah aku lihat Tiwi lagi jalan membelakangiku. Aku berteriak memanggilnya, tapi dia gak nyaut. Akhirnya aku langsung lari deketin Tiwi dan kugapai pundaknya. Tiwi pun nengok. Wajahnya tampak menyeramkan, dengan mata melotot dan merah. Sontak aku teriak dan lari ketakutan. Kakiku yang lemes banget ini kupaksa untuk lari menuju ruang ekskul. Pak guru pun menolong aku dan anak-anak teater untuk menyadarkan Tiwi dari kerasukannya. Pas Tiwi sadar, Tiwi pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Tiwi tuh tadi ke kamar mandi. Nah, dan pas mau balik ke ruang ekskul, Tiwi lihat ada siswi yang lagi nangis nutupin mukanya. Siswi itu duduk di lantai lorong. Akhirnya Tiwi pun nanyain, ada apa sama dia? Tapi siswi itu malah nanya balik, kamu mau jadi temanku? Tiwi mengiyakan dan bahkan mengajak dia gabung di ekskul teater. Tiba-tiba pas dia nunjukin wajahnya sangat menyeramkan. Dia adalah hantu yang di foto Tiwi. Tiwi langsung berteriak dan hantu itu pun masuk ke dalam tubuh Tiwi. Malam itu, aku yang lagi asik makan bersama orang tuaku, tiba-tiba datang ibu Tiwi. Sambil ketakutan, ibu Tiwi datang buat minta tolong pada orang tuaku. Beliau bilang, Tiwi kerasukan. Aku langsung menyarankan Ibu Tiwi ke rumah Ustadz Raslam. Karena Ibu Tiwi gak tahu rumahnya, aku pun nganter Ibu Tiwi ke rumah Ustadz Raslam. Orang tuaku gak ikut dan cuma nasehatin aku supaya hati-hati. Aku dan Ibu Tiwi pun boncengan motor.
Ustadz Raslam ternyata ayahnya Syifa. Kami ke rumah Tiwi bersama. Pas masuk, terlihat Tiwi berdiri di pojok ruang tamu. Dia berdiri menatap tajam ke arah kami dengan tatapan marah. Dengan secepat kilat, Tiwi lari ke arah kami. Tapi langkahnya terhentikan oleh Ustadz Raslam yang membaca ayat suci Al-Quran. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya Tiwi pun sadar. Tiba-tiba, di pojok ruangan, ada sosok hantu menampakkan dirinya. Wajahnya hancur, penuh dengan darah. Sosok itu terlihat sangat marah. Dia pun teriak kepada Ustadz Raslam, "Jangan ganggu temanku." Dengan ayat-ayat suci Al-Quran dan keteguhan iman Ustadz Raslam, hantu itu pun hilang. Aku dan Syifa berusaha menghibur Tiwi agar pikirannya gak kosong. Setelah Tiwi sudah rileks, Ustadz Raslam pun menasehati Tiwi yang ternyata jarang sholat. Bukan cuma itu, Ustadz Raslam juga menasehati Tiwi supaya gak terlalu banyak selfie dan mempostingnya. Karena rasa suka berlebihan pada diri sendiri juga gak baik, malah bisa timbul sombong. Akhirnya malam itu Tiwi sholat, minta ampun dan minta perlindungan pada Allah. Aku dan Syifa senantiasa menemani Tiwi sholat. Setelah semua tenang, aku, Syifa, dan Ustadz Raslam pun pulang. Keesokan harinya, Tiwi bercerita padaku di sekolah kalau dia bermimpi ketemu dengan hantu itu dan diperlihatkan masa lalu si hantu. Dulu, hantu itu adalah siswi sekolah kami yang cantik dan populer. Tapi ada juga haters yang berkomentar jelek. Ada yang bilang pesek, item, dan yang lainnya. Karena stres dengerin kata-kata itu, akhirnya dia mutusin buat operasi hidung. Tapi sayang, operasinya gagal dan bentuk hidungnya jadi nampak mengerikan. Akhirnya, hal itu malah bikin pengagumnya jadi ikut ngebully. Orang-orang yang membulinya berkata kalau dia kurang bersyukur dan banyak tingkah. Karena pembulian yang kian nambah parah, dia depresi dan milih buat bunuh diri. Sampai sekarang, arwahnya gak tenang dan masih penasaran karena ingin punya teman. Hantu itu melihat Tiwi yang sama seperti dirinya, cantik dan populer. Tiwi pun punya hobi yang sama seperti hantu itu, yaitu berfoto selfie. Tapi Tiwi terlihat lebih cuek pada haters ketimbang hantu itu. Maka hantu itu mengincar Tiwi untuk dijadikan temannya. Hantu itu ingin membunuh Tiwi dan dibawa ke dunianya untuk jadi teman. Mendengar cerita Tiwi, kami khawatir akan ada korban selanjutnya. Kami bertiga memutuskan untuk lapor ke pihak sekolah masalah ini. Ternyata benar, di sekolah kami pernah ada siswi yang bunuh diri. Akhirnya, pihak sekolah pun mengadakan doa bersama, biar arwah siswi itu tenang. Sekarang, Tiwi udah berubah jadi lebih baik. Bahkan hobi selfie-nya pun udah mulai berkurang. Selama proses berubahnya Tiwi, aku dan Syifa sebagai sahabatnya tetap nemenin dia dan menguatkan hatinya. Nah, itu dia guys, cerita dari Nur Hasanah. Makasih ya, udah cerita ke aku. Dari cerita ini, kita bisa ambil banyak pelajaran guys. Boleh banget selfie dan memostingnya. Tapi lebih baik jangan berlebihan. Udah dulu ya guys. Sampai jumpa lagi. Bye.